wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahidah Norfiana, CGP Angkatan 7 dari SMK Hamong Putra Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan sesi percakapan pra-observasi bersama rekan guru saya, Ibu Septi Ardianti, guru matematika di SMK Hamong Putra Pakem. Baiklah, langsung saja kita mulai percakapannya. Selamat pagi Bu Septi. Selamat pagi Bu Syahidah. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum Bu Septi akan melakukan sesi supervisi akademik. Tujuan dari percakapan ini yaitu mempersiapkan bagaimana jalannya atau perencanaan dari Bu Septi mengenai kesiapan tentang supervisi akademik yang akan dilaksanakan di pertemuan mendatang. Kemudian setelah sesi percakapan pra-observasi ini akan ada sesi observasi ketika saya masuk kelas dan sesi pasca observasi untuk melakukan refleksi. Nah, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini ditujukan untuk mengetahui apa perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan. Temu untuk melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah pertama dalam supervisi akademik yang akan kita laksanakan. Nah, ada beberapa rangkaian, tidak hanya pra-observasi, tapi rangkaiannya dari pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Nah, untuk pra-observasi nanti kita akan membahas mengenai rancangan yang sudah disiapkan oleh Bu Septi dan juga kesiapan. Kemudian saat observasi kita akan saya khususnya akan melihat performa dari Bu Septi di dalam kelas. Kemudian untuk pasca observasi kita akan melakukan refleksi bersama tentang supervisi akademik yang sudah dijalani Bu Septi. Begitu ya? Ya, baik. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan kepada Bu Septi tujuan pembelajaran yang akan Bu Septi capai dalam supervisi mendatang itu apa? Ya, baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di pembelajaran besok yang akan saya laksanakan di supervisi, yaitu pertama itu menemukan pola barisan, yang kedua mendefinisikan barisan aritmatika, yang ketiga membuktikan rumus suku ke n barisan aritmatika, yang keempat menentukan nilai suku ke n barisan aritmatika menggunakan rumus, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Oh iya, baik, saya sudah menangkap ada beberapa tujuan ya tentang baris atau deret aritmatika begitu ya. Iya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa saja? Oke, untuk area pengembangannya Bu, di sini kan ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu menganalisis barisan dan deret aritmatika dengan berdiskusi, dan untuk keterampilannya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan mencoba. Oh iya, baik, berarti ada dua area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Tadi ingin mengembangkan untuk berdiskusi dan mencoba dengan kelompoknya ya. Iya. Oke, baiklah. Kemudian bisa Ibu utarakan tentang rancangan pembelajarannya seperti model, metode, dan juga strateginya. Oke, baik. Untuk rancangannya, yang pertama penggunaan model Bu, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk sintak discovery learning itu yang pertama ada stimulus, yang kedua ada mengidentifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang terakhir itu pembuktian. Tapi nanti di akhir itu saya akan menyampaikan untuk penugasannya nanti saya menggunakan kuisis. Jadi nanti saya akan memberikan tugas-tugas pada siswa. Jadi pengerjaan tugas itu berasa anak-anak itu bermain Bu. Oh iya, pakai game quizzes itu ya. Oke, baik, bagus itu Bu, luar biasa. Kemudian untuk metodenya? Untuk selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oh iya, berarti mengikuti dari sintak discovery learning. Iya, betul Ibu. Dan yang terakhir untuk strateginya itu pembelajaran
berdiferensiasi berdasarkan minat dan bakatnya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembagian kelompoknya nanti itu berdasarkan kemampuan siswa pada pembelajaran yang sebelumnya saya sampaikan. Oh iya, saya maksud berarti nanti ada diferensiasi itu melalui pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswa ya. Iya, Kemudian Bu. untuk yang sosio emosionalnya nanti mengikuti dari sintak discovery. Iya. Oke, siap, bisa mendapatkan. Kemudian untuk ini media pembelajarannya Bu Septi ingin menggunakan apa ya? Untuk media pembelajarannya itu besok saya akan menggunakan Canva. Oke. Canva itu nanti saya akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Selanjutnya itu LKPD, nanti anak secara berkelompok mereka akan berdiskusi, dan yang terakhir kuisis untuk penugasannya. Yang kuisis yang game tadi ya, biar Iya. menyenangkan tadi ya Bu. Iya, Bu. Oke, siap. Untuk waktu pelaksanaannya nih kan tadi sudah merancang semuanya. Kapan Ibu mau melaksanakan supervisi? Oke, untuk waktu pelaksanaannya saya akan melaksanakan di kelas 10 TITL ya, Bu. Oh iya. Itu waktunya tanggal 11 April, nanti jamnya jam ke-4, 5, dan 6. Oh, oke, ya pelajaran matematika di jam 4 hingga 6. Iya. Oke ya, semoga berhasil ya. Iya, Bu, Kemudian amin. ini karena Ibu sudah memberikan informasi kepada saya tentang tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian rancangan pembelajaran dan juga media pembelajaran serta waktu pelaksanaannya, saya akan memberikan informasi bahwa nanti di Selasa 11 April di jam ke-4.56 saya akan masuk ke kelas. Kemudian saya akan melakukan observasi terhadap performa Ibu dari mulai pembukaan sampai dengan penutup gitu ya. Semoga berhasil dan lancar gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan ketemu lagi di percakapan yang pasca observasi, di mana nanti kita akan melakukan refleksi tentang hasil observasinya. Gitu. Kemudian ini apa ada yang ingin disampaikan dari Bu Septi mengenai hasil percakapan atau yang sudah didapatkan Bu Septi dengan percakapan kali ini? Oke. Apa yang saya dapatkan dari percakapan ini, Bu, itu saya bisa mendapatkan pandangan tentang supervisi nanti yang akan saya laksanakan di minggu depan ya, Bu. Ya. Tentunya saya juga mengharapkan dengan rancangan yang saya telah buat ini di supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah, karena mungkin Bu Septi sudah mendapatkan gambaran secara penuh dari pelaksanaan supervisi minggu depan. Semoga Bu Septi habis ini melakukan persiapan tentang perencanaan pembelajaran. Kemudian sukses selalu, nanti kita ketemu di observasi kelasnya. Ya. Gitu ya, Bu Septi. Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih. Demikian percakapan observasi dari supervisi akademik yang sudah saya lakukan dengan Bu Septi, guru matematika SMK Hamam Putra Pagek. Percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, silakan untuk ketuanya dibimbing berdoa terlebih dahulu. Ayo, Oke, silakan bimbing doa. Hai teman-teman dan urus doa mulai. Doa cukup. Oke. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendefinisikan barisan aritmatika. Yang kedua, menemukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Yang ketiga, menentukan nilai suku ke N dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Sebelum kita masuk di barisan aritmatika, kita akan mengingat kembali pelajaran mengenai pola bilangan. Pola bilangan yang kalian ingat di SMP. Oke.
Oke, bilangan genap itu bilangannya berapa aja? 2, 4, 6, 8, 10. Masuk ke yang inti dalam barisan aritmatika. Kenapa sih kita harus belajar barisan aritmatika? Apa sih hubungannya dalam kehidupan sehari-hari itu? Di sini ada 2 contoh gambar. Ya, yang pertama itu mengenai produksi kain tekstil. Terus yang kedua, yang kedua yaitu tentang penjualan set top box yang kemarin ini kan lagi booming toh, kalau apa itu televisi itu dialihkan dari analog ke TV digital. Jadi kan lagi booming, kita bicarakan di sini. Ini masuk dalam barisan aritmatika. Hubungannya yang mana? Ya masuk anak tekstil, anak peningkatan penjualan set top box. Oke, di sini nanti kalian akan saya kasih LKPD yang akan menyelesaikan tentang permasalahan di kehidupan sehari-hari ini. Oke, sebelum masuk ke kelompok ya, di sini ada 3 bilangan. Coba sebutkan 2 angka berikutnya dari masing-masing barisan di samping. Ada 3 pola barisan. Silahkan dipikirkan terlebih dahulu, nanti terus yang bisa angkat tangan. Untuk yang selanjutnya, yang B ada yang mau menyebutkan dan angkat tangan? Saya. Oke, Gurit, silakan. Oke, sudah jelas, harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi semua dalam kelompok itu harus ikut berpikir bagaimana cara mengerjakannya. Ada yang tuliskan di LKPD-nya, ada yang mungkin tuliskan di buku lain dulu sebelum dipindah ke LKPD-nya. Lalu untuk penilaiannya, nanti kalian akan saya nilai untuk kerjasama dan tanggung jawab di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi nanti terus caranya gimana? Masih pakai UN toh? Tambah 4 kali 3 A tambah 4B. Nomor 3 U6 sama dengan 1 tambah 15 sama dengan 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan saya di percakapan pasca observasi. Kali ini kita akan membahas atau membicarakan hasil dari supervisi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Septi, guru matematika kami, yang sudah dilaksanakan kemarin. Oke, marilah kita mulai percakapan pasca observasinya. Halo, assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Syaidah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Syaidah. Oke, di sini saya akan melakukan konfirmasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan Bu Septi kemarin saat supervisi ya. Iya. Kira-kira gimana perasaannya kemarin saat supervisi sudah berjalan? Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan lancar, tapi ya sedikit deg-degan ya Bu karena kan dijagain ya. Oh iya. Siswanya gimana? Untuk siswanya ya aktif dalam pembelajarannya, tapi ya ada beberapa siswa yang memang harus ditegur dulu karena ada mungkin fokusnya berkurang, ada yang main HP sendiri, ada yang ngobrol sendiri seperti itu. Oh iya, jadi ya memang lumrah ya Bu ya. Iya. Nah kemudian hari ini saya akan mengkonfirmasi lagi tentang hal-hal yang sudah Ibu Septi lakukan pada saat kemarin pembelajaran. Nah kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terhadap pembelajaran kemarin, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan waktu pra-observasi? Oke Bu, untuk pembelajarannya itu sudah sesuai Bu dengan saya yang rencanakan di RPP-nya. Namun ya ada beberapa kendalanya Ibu di dalam kelas.
seperti itu beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dalam diskusi kelompoknya. Ditambah lagi karena pembelajaran matematika ada di jam siang Bu, jadi ya anak-anak itu fokusnya berkurang. Terus masih ada juga anak yang kurang antusias mengikuti pembelajaran di dalam kelas itu. Oke, baiklah Bu. Jadi tadi sesuai yang disampaikan Ibu, anaknya itu kurang aktif sedikit ya. Kemarin terbukti ada yang mainan HP ya, sama apalagi Bu? Ada yang ngantuk ya, tidur karena jam siang juga. Nah, itu karena efek dari jam siang, terus matematika juga ya. Nah, oke. Kira-kira kenapa sih siswanya bisa ngantuk, bisa seperti itu? Apakah memang matematika itu sulit atau ada hal lain? Oh iya Bu, kenapa sih anak bisa fokusnya berkurang, terus antusias di dalam kelas pembelajaran matematika juga sangat kurang gitu. Anak itu ada yang tidak suka, kurang suka dengan pembelajaran matematika, ditambah lagi kemampuan dasar siswa dalam belajar itu juga masih rendah Ibu. Jadi ya fokusnya itu jadi udah fokusnya berkurang, dia kemampuan dalam matematikanya berkurang, jadi keaktifannya siswa untuk belajar matematika juga ikut berkurang. Oh iya, berarti memang dari awal karena memang tidak menyukai matematika, terus kemudian kebetulan saja itu jamnya di jam akhir gitu ya. Di jam akhir. Nah, apa sih yang bisa dilakukan Bu Septi untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu? Kemudian setelah tahu masalah-masalah tadi, kira-kira bagaimana Bu Septi itu akan memperbaiki masalah tersebut? Oke, untuk memperbaikinya itu karena saya itu mempunyai masalah ada dua ya Bu tadi, tentang fokus dan keaktifan. Di sini saya lebih fokus dulu, memprioritaskan dulu untuk memperbaiki di dalam fokus belajar siswa Bu, agar kedepannya itu siswa bisa lebih baik lagi. Oh iya, berarti nanti Bu Septi ingin memperbaiki proses yang untuk memfokuskan siswa itu agar fokus dalam belajar gitu ya? Iya. Okay. Lalu bagaimana Ibu melakukannya atau mengatasinya, kefokusan belajar siswa itu? Untuk mengatasinya Ibu, ketidakfokusan siswa saya ini, saya akan menggunakan mindfulness. Kemarin kan saya melihat ikut di dalam praktek pembelajaran Bu Syahidah, itu Bu Syahidah menerapkan mindfulness. Pembelajarannya di awal ya Bu ya, pembelajaran itu saya coba di dalam kelas Ibu kemarin. Berarti yang kemarin Ibu ikut ke kelas saya, ya itu melihat saya menggunakan teknik mindfulness ya, mindfulness, kemudian Ibu ingin mempraktikannya. Ya, tekniknya mau yang pakai apa? Mau mirip dengan saya atau berbeda? Kalau tekniknya itu saya tetap masih mengikuti di Bu Syahidah, teknik stop ya Bu ya. Iya, betul. Teknik stop yang pertama berhenti sejenak, terus kemudian take a breath, nafas atau nafasnya, kemudian mengobservasi lingkungan sekitar, baru setelah itu memproses. Ya, begitu bagus itu Bu, cocok itu. Nanti mau ditaruh di awal pembelajaran biar nanti siswa itu bisa fokus gitu ya. Iya. Oke, tadi seperti yang dikatakan Bu Septi ya, bagus itu. Kemudian itu saya akan lakukan minggu depan Bu di jam pembelajaran saya. Oh iya, di jam pembelajaran itu biasanya karena Ibu tadi ini menggunakan mindfulness ya di minggu depan. Nah, itu dukungan apa yang Ibu butuhkan atau hal-hal apa yang dibutuhkan Ibu agar nanti teknik mindfulness tadi bisa berjalan dengan lancar di kelas Ibu? Ibu, untuk mendukung itu semua, nanti saya akan pertama mencari referensi terlebih dahulu Bu mengenai mindfulness, dan selanjutnya saya akan praktek sebelum masuk ke dalam kelas, saya akan praktek bersama teman sejawat terlebih dahulu. Dan kemudian nanti baru saya praktek di dalam kelas sendiri. Oh iya, bagus itu Bu, saya suka itu. Jadi Ibu latihan dulu, perbaiki dulu kalau misalnya masih ada yang keliru, kemudian baru praktek di kelas. Wah, mantap sekali Bu. Nah, ini kan Ibu tadi sudah menceritakan tentang kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran, kemudian sudah ingin memperbaiki. Percakapan kita sebenarnya sudah berakhir. Nah, namun sebelumnya kira-kira
hasil dari percakapan ini seperti apa, Bu? Dari percakapan ini Bu, saya bisa merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas, terutama kekurangan saya Ibu, yaitu ada 2 tadi, tentang fokus pembelajaran siswa dalam kelas dan keaktifan juga siswa di dalam kelas. Dan kemudian saya juga dapat merencanakan tindak lanjut, terutama untuk meningkatkan fokus siswa dengan menggunakan mindfulness techniques. Oh iya, baik. Semoga Ibu lancar menggunakan mindfulness ya di pembelajaran Ibu, dan siswa kembali menjadi fokus, tidak ada yang ngantuk, main HP gitu ya Bu ya. Sukses selalu, semangat selalu. Besok kalau sudah selesai mempraktikannya saya bisa diberitahu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu Septi ya. Nah, demikian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Bu Septi. Kami tunggu kritik dan saran dari para penonton sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.